Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di channel Naya Story. Terima kasih sudah mampir dan menonton video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Di sini, kita akan berbagi kisah-kisah menarik, penuh emosi, dan pastinya bikin kalian terbawa perasaan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita terbaru dari Naya Story. Yuk, langsung aja kita masuk ke cerita hari ini. Tidak tahu malu. Setelah mereka ambil semua harta dan mengusirku dari rumah, sekarang ibu tiri dan adik tiriku datang sok akrab setelah tahu aku menjadi orang sukses. Namaku Nadira. Aku kehilangan ibu saat usiaku 5 tahun. Usia di mana sebagian besar anak perempuan baru mulai belajar menyebut Mama dengan benar. Tapi aku bahkan tak sempat memanggilnya lama-lama. Kanker rahim merenggutnya begitu cepat. Terlalu cepat. Yang tersisa hanyalah kenangan samar tentang aroma tubuhnya, tawa lembutnya, dan dongeng yang selalu ia bisikkan sebelum aku tidur. Sejak kepergian ibu, hanya tinggal aku dan ayah. Dunia kami kecil, hanya berdua, tapi penuh warna. Ayah tak pernah menikah lagi. Katanya, ibu kamu satu-satunya yang bisa buat ayah merasa pulang. Ayah bukan orang kaya. Ia seorang arsitek freelance yang sering pulang malam dengan bau tinta blueprint di bajunya. Tapi ia selalu menyempatkan diri untuk mengajakku makan malam meski hanya dengan mie rebus dan telur ceplok. Sore hari adalah waktu paling sakral bagi kami. Sepulang sekolah, aku akan langsung lari ke dapur, membantu ayah mengupas bawang atau mengaduk adonan bakwan. Yah, Nadira dapat nilai 9 hari ini, kataku sambil menggigit risoles buatan ayah. Nini is fine, jawab ayah dalam bahasa Inggris patah-patah. Tapi kalau kamu senyum kayak gini, itu nilainya 100 buat ayah. Aku terkekeh. Ayah selalu punya cara membuat hal kecil terasa besar, hangat, dan berharga. Kadang saat hujan turun, kami duduk di teras rumah mungil kami. Aku menyandarkan kepala di bahunya. Tangan ayah selalu terasa besar dan hangat saat mengusap rambutku. Dira, katanya suatu hari. Maaf ya ayah belum bisa kasih hidup mewah. Aku mendongak. Yah, kalau bisa duduk di sini tiap sore bareng ayah, itu udah mewah banget buat aku. Ayah tersenyum, tapi ada kilatan sedih di matanya. Kilatan yang saat itu belum aku mengerti. Mungkin ia merasa bersalah karena tak bisa memberiku sosok ibu. Tapi aku tak pernah kekurangan cinta. Sama sekali tidak. Namun semua berubah. Sedikit demi sedikit. Perlahan. Seperti retakan halus di gelas bening. Semuanya mulai goyah sejak Ratna hadir. Awalnya, ayah hanya menyebutnya sepintas. Teman kerja ayah. Katanya, kami kadang makan bareng kalau pulang lembur. Aku mengangguk, pura-pura acuh. Tapi aku mulai merasa ada jarak yang tak pernah ada sebelumnya. Ayah mulai sering pulang lebih larut. Sore kami mulai tak utuh. Gorengan buatan ayah digantikan oleh nasi kotak dari luar. Suatu hari, aku memberanikan diri bertanya, "Yah, Ratna itu siapa sih sebenarnya?" Ayah terdiam. Lalu ia duduk di kursi rotan di teras, menepuk pahanya agar aku duduk di sana seperti dulu. Aku menurut. Ratna orang baik. Dira, dia perhatian. Dan ayah pikir,
Mungkin kamu juga butuh sosok perempuan di hidup kamu. Aku menatapnya. Mataku mulai berkaca. Tapi aku nggak pernah minta. Yah, aku cuma butuh ayah. Suara ayah terdengar pelan. Seperti seseorang yang ingin menjelaskan tapi tak ingin menyakiti. Ayah juga nggak mau menggantikan ibu kamu. Nak, tapi ayah juga manusia. Kade kesepian. Kesepian. Satu kata yang tak pernah terpikirkan olehku. Karena selama ini, aku pikir kami cukup. Tapi mungkin itu hanya cukup bagiku. Bukan bagi ayah. Dan sejak hari itu, bayang-bayang Ratna semakin nyata dalam hidup kami. Ratna datang pertama kali ke rumah saat matahari hampir tenggelam. Langit di luar oranye keemasan, dan aroma kue pisang panggang memenuhi dapur. Aku baru saja selesai membantu ayah menata ulang meja kerja di ruang tamu ketika suara ketukan itu terdengar. Nadira, coba bukain pintu. Nak, kata ayah dari dalam kamar. Aku membuka pintu dan di sanalah dia. Wanita itu, Ratna. Wajahnya manis, dengan senyum yang tertata rapi. Ia mengenakan blus krem sederhana dan celana panjang gelap. Rambutnya dikuncir rendah. Ada aura keanggunan yang lembut dalam dirinya. Halo, kamu pasti Nadira ya? Wah, kamu cantik sekali, katanya, sambil mengulurkan tangan. Aku mengangguk pelan. Tangannya halus. Kuku-kukunya terawat. Ayah keluar dari kamar. Masih mengenakan kaos polos dan celana kerja blel. Tapi begitu melihat Ratna, sorot matanya berubah. Ada binar yang belum pernah kulihat sebelumnya. Seperti seorang remaja yang bertemu gebetannya. Ratna, maaf ya rumahnya berantakan, kata ayah sambil tergelak. Ratna tertawa. Enggak kok, Mas. Justru hangat banget. Rumah yang ada Nadira pasti selalu cerah ya. Aku tersenyum kaku. Entah kenapa, pujiannya terasa terlalu manis. Hari itu mereka berbincang cukup lama di ruang tamu. Aku ikut duduk, menyimak, tapi lebih banyak diam. Aku belum tahu harus bersikap seperti apa. Di satu sisi, ayah terlihat sangat bahagia. Ia tertawa lebih banyak. Senyumnya tak dibuat-buat. Aku ikut senang melihatnya begitu. Tapi di sisi lain, ada keganjilan yang tak bisa aku jelaskan. Mungkin karena ini kali pertama seseorang dari luar memasuki dunia kecil yang selama ini hanya milik aku dan ayah. Dunia yang penuh sore-sore di teras, obrolan ringan, dan aroma gorengan. Beberapa hari kemudian, ayah bilang dengan nada antusias, "Dira, ayah kepikiran gimana kalau kita undang Ratna dan anaknya main ke rumah minggu depan." "Anaknya?" tanyaku. "Iya, namanya Naila. Umurnya sama kayak kamu. Ayah pikir kalian bisa berteman." Aku mengangguk pelan. "Iya, boleh." Tapi di dalam hati, ada gelombang kecil yang mulai beriak. Tak tahu kenapa, tapi aku merasa ini bukan sekadar kunjungan biasa. Aku masih ingat malam itu. Angin bertiup pelan, dan rumah kami terasa hangat oleh aroma soto ayam buatan ayah. Kami baru saja selesai makan malam saat ayah duduk di sampingku di ruang tamu. Wajahnya tampak gugup, tapi bahagia. "Dira," katanya pelan. Tangannya meremas jemariku. Ayah ingin bicara sesuatu. Aku menatapnya, mencoba menenangkan degup jantung yang entah kenapa tiba-tiba memacu cepat. Ayah ingin menikah dengan Ratna. Sejenak aku tak bisa bicara. Aku mendengar kata-kata itu, tapi butuh waktu untuk menyerapnya. Ayah melanjutkan. Ayah tahu ini mendadak, tapi ayah sudah lama berpikir.
Ratna baik. Dan ayah yakin kamu juga bisa cocok sama Naila. Aku hanya mengangguk pelan. Kalau itu bikin ayah bahagia, ya. Aku ikut bahagia. Ayah tersenyum. Kamu anak yang kuat. Ibumu pasti bangga banget lihat kamu sekarang. Kalimat itu menusuk, membuatku ingin menangis. Tapi aku tahan. Beberapa minggu kemudian, kami resmi jadi keluarga baru. Ratna dan Naila pindah ke rumah kami. Ruang yang dulu terasa cukup, kini mendadak sempit. Tak hanya oleh barang-barang tambahan, tapi oleh kehadiran emosi yang belum sepenuhnya menyatu. Pada malam pertama sebagai keluarga utuh, kami duduk bersama di ruang TV. Ayah duduk di tengah, aku di satu sisi, Naila di sisi lain. Kami menonton acara komedi, tapi tawa Naila terdengar lebih keras dari yang seharusnya. Yah, lihat deh, lucu banget. Kayak waktu Naila dulu ngelawak di sekolah. Katanya sambil menepuk lengan ayah. Ayah tertawa. Wah, Naila memang jago bikin orang ketawa, ya. Aku tersenyum kecil. Tapi senyum itu terasa dipaksakan. Aku tak tahu kenapa. Tapi mulai terasa ada garis tipis yang perlahan memisahkan aku dari ayah. Naila terlalu sering memeluk lengannya. Terlalu cepat menyelipkan cerita-cerita lucu yang hanya mereka berdua tertawakan. Di dapur pun, Ratna mulai mengambil alih kebiasaan-kebiasaan kecil ayah. Gorengan sore buatan ayah kini digantikan roti bakar dengan selai stroberi buatan Ratna. Enak, tapi asing. Dira, Mama bikin ini spesial buat kamu, loh, kata Ratna suatu sore. Aku mengambil sepotong, tersenyum sopan. Terima kasih. Tapi di dalam hati, aku merindukan tahu isi yang bentuknya tak karuan, buatan ayah. Suatu malam, saat aku hendak ke kamar mandi, aku melihat pintu kamar ayah sedikit terbuka. Di dalam, ayah sedang tertawa kecil sambil memperlihatkan sketsa bangunan ke Naila. Nah, ini ayah dulu gambar pas kuliah. Mirip gedung-gedung di luar negeri kan? Katanya bangga. Naila memeluk lengan ayah. Ayah keren banget. Aku berdiri cukup lama di depan pintu, mematung. Ayah tak pernah menunjukkan sketsa kuliahnya padaku. Padahal sejak kecil, aku suka duduk di sebelahnya saat ia menggambar. Aku kembali ke kamar tanpa suara. Aku berusaha menerima semua ini. Bahwa keluarga tak selalu lahir dari darah yang sama. Bahwa cinta ayah tak akan berkurang hanya karena ia berbagi dengan orang lain. Tapi malam-malamku mulai sunyi. Aku mulai berbicara dengan diri sendiri lebih sering. Menulis di jurnal kecil yang kusembunyikan di bawah bantal. Apakah aku mulai tergantikan? Atau hanya aku yang terlalu takut kehilangan? Pernikahan sudah lewat 2 bulan. Awalnya kupikir aku hanya butuh waktu untuk beradaptasi. Tapi rupanya, bukan soal waktu, melainkan soal wajah yang berbeda di balik topeng yang manis. Ratna masih seperti biasanya. Di depan ayah, senyum manis, tutur lembut, panggilan, sayang, untukku yang terdengar hampir seperti lagu pengantar tidur. Tapi saat kami hanya berdua, matanya berubah, dingin, dan seperti tembok tinggi yang tak bisa kutembus. Aku pernah masuk dapur lebih pagi untuk membantu, hanya untuk menemukan Ratna tengah menyendokkan sup ke dalam panci besar. Pagi, Tante Ratna. Sapaku pelan. Ia menoleh. Sekilas. Lalu kembali menatap sup. Itu bukan panggilan yang cocok lagi. Sekarang aku ibumu. Aku diam. Maaf, Bu. Ia tak menjawab. Tapi aku bisa dengar helaan napasnya berat.
Seolah aku adalah beban dari pagi yang seharusnya damai. Dan Naila, sejak kepindahan itu, ia berubah dari gadis yang kelihatan malu-malu jadi seseorang yang begitu percaya diri, terlalu percaya diri, terutama saat ayah tak ada. Suatu sore, aku baru pulang dari sekolah, berjalan ke kamar sambil menggendong buku-buku tebal. Naila sedang duduk di sofa ruang tamu, memainkan ponsel. Ia menatapku dari ujung mata, lalu tersenyum miring. Dir, bajumu tuh, aduh, kasihan banget. Masih pakai seragam jadul gitu. Aku menatap seragamku. Memang bukan yang baru, tapi masih rapi, masih layak. Ini seragam sekolah, Nay, kataku, mencoba tenang. Dia terkekeh. Iya sih, tapi tetap aja norak banget. Kamu tuh kayak figuran di sinetron yang selalu sial. Aku hanya lewat tanpa menjawab. Tapi hatiku seolah ditaburi garam di atas luka yang tak terlihat. Ada hari di mana aku mencoba bicara pada ayah. Sekadar ingin curhat, seperti dulu. Tapi selalu saja Ratna lebih dulu duduk di sebelahnya, menyajikan teh, memijat pundaknya, lalu mengganti topik. Suatu malam, saat ayah sedang menonton berita, aku duduk di sampingnya. Ayah, kataku pelan. Aku ragu. Ayah, Naila tuh kadang suka, ya, nyindir-nyindir aku. Sebelum ayah sempat menanggapi, suara Ratna dari dapur memotong. Sayang, teh manisnya tumpah nih. Bisa tolong sebentar? Ayah berdiri. Nanti kita lanjut. Ya, Dira. Tapi percakapan itu tak pernah benar-benar dilanjutkan. Dan ada satu malam yang tak akan pernah aku lupa. Aku masuk ke dapur hendak mengambil air minum. Tapi langkahku terhenti saat mendengar suara Ratna dan Naila berbicara. Pelan, tapi cukup jelas. Pokoknya jangan terlalu dekat sama dia. Nadira itu anak manja. Sok baik. Nanti kamu yang repot sendiri. Ya, Naila ngerti. Lagian dia tuh kayak bayangan. Selalu ada tapi gak penting. Lalu terdengar tawa kecil mereka. Aku memutar arah, masuk kamar dengan segelas air yang tak sempat kuambil. Malam itu aku menangis, diam-diam, sambil menggenggam foto lama. Aku dan ayah di taman, waktu ulang tahunku yang ke-7. Di situ hanya kami berdua. Dan aku terlihat paling bahagia sedunia. Ayah, kamu masih lihat aku seperti dulu? Atau kamu pun mulai lupa? Sejak proyek ayah di luar kota semakin sering, rumah terasa seperti tempat asing yang membungkam. Dulu, ketika ayah masih ada di rumah setiap malam, suara tawa dan cerita selalu mengisi ruang makan. Tapi kini, hanya keheningan dan suara piring beradu yang menemani makan malamku. Kalau aku diizinkan makan bersama. Awalnya, aku berpikir semuanya akan baik-baik saja. Bahwa Ratna dan Naila hanya butuh waktu. Tapi kenyataan berbicara lain. Sore itu, sepulang sekolah, aku membuka lemari dapur. Mataku mencari-cari toples kecil berisi keripik tempe favoritku. Buatan ayah. Tapi tak ada. Yang ada hanya makanan-makanan asing yang tak pernah kumakan sebelumnya. Salad sayur tanpa bumbu, ikan asap yang keras dan hambar, dan sup yang selalu terlalu asin. Ratna, keripik tempe buatan ayah yang biasa ditoples kemana? Ya? Tanyaku hati-hati. Ratna, yang sedang mengaduk teh, menoleh. Matanya tajam tapi mulutnya tersenyum. Oh, yang itu? Aku buang. Sudah kedaluarsa. Lagi pula, kita sekarang mulai pola makan sehat.
Tidak ada lagi gorengan dan makanan kampung. Aku terdiam. Naila menambahkan sambil memainkan rambutnya. Iya, Dir. Kamu tuh harus jaga bentuk juga. Biar ya, sedikitlah kelihatan enak dilihat. Gitu. Aku tak menjawab. Aku hanya duduk, memandang meja yang dulu penuh tawa. Kini terasa seperti meja interogasi yang dingin. Beberapa hari kemudian, sepulang sekolah, aku mendapati kamarku dalam keadaan berantakan. Semua barang-barangku, buku, pakaian, foto-foto lama, diangkut ke gudang belakang. Sebuah ruang sempit yang dulu digunakan ayah untuk menyimpan peralatan bangunan. Aku masuk ke dalam rumah dengan napas tercekat. Ratna, barang-barangku kenapa dipindah? Ratna keluar dari dapur sambil mengelap tangannya. Oh, itu. Gudang belakang sekarang jadi kamar kamu. Ya, soalnya kamar kamu sekarang mau kita jadikan ruang tamu kecil. Biar kalau ada tamu, rumahnya kelihatan lebih luas. Tapi itu kamarku sejak kecil. Dan kamu sudah besar. Harus belajar beradaptasi. Aku menatapnya tak percaya. Ayah tahu. Dia tersenyum tipis. Kalau kamu tidak ribut, ayah tak perlu tahu, kan? Malam itu aku tidur di atas kasur tipis, di gudang yang lembab dan hanya punya satu lampu redup. Dindingnya bau kayu tua dan debu. Angin malam sering masuk dari sela jendela rusak, membuatku menggigil. Tapi lebih dari tubuhku yang dingin, hatiku yang perlahan membeku. Aku mencoba menulis surat untuk ayah. Tapi selalu kusobek sebelum sempat kukirim. Apa yang harus kutulis? Ayah, aku tak lagi punya kamar. Ayah, makanan favorit kita dibuang. Ayah, aku rindu sore di teras dengan gorengan buatanmu. Aku duduk di sudut gudang itu malam demi malam, menatap langit dari celah atap yang bocor. Hujan kadang menetes ke keningku, dan aku membiarkannya. Setidaknya air hujan tak menyakitkan seperti ucapan mereka. Ayah, kau tahu tak? Rumah ini sudah berhenti menjadi rumah sejak langkahmu jarang terdengar. Pagi itu, langit mendung. Aku masih ingat betul bagaimana ayah berdiri di depan pintu, mengenakan kemeja biru kesayangannya dan membawa tas kerja yang agak sobek di ujungnya. Ia tersenyum sambil mengelus kepalaku. Kebiasaannya sejak aku kecil. Nadira, jaga diri ya. Nak, ayah paling lama 3 hari. Nanti kita nonton film bareng. Yang kamu suka itu, drama Korea yang kamu selalu ceritain. Katanya lembut sambil merapikan syalku. Aku tertawa kecil. Ayah ngerti dramanya aja enggak? Dia mengedipkan mata. Ya kan ada kamu yang jelasin. Itulah percakapan terakhir kami. Siang hari ketiga, telepon rumah berdering. Aku yang mengangkat. Suara di ujung sana datar dan dingin, seperti berita yang dibawanya. Kami dari kepolisian wilayah Garut. Mohon maaf, Bapak Ardiansyah mengalami kecelakaan di tol. Mobilnya terpleset saat hujan deras. Beliau tidak selamat. Ponsel jatuh dari tanganku. Suara dunia menghilang. Aku tak bisa berdiri. Segalanya runtuh dalam hitungan detik. Enggak mungkin. Ayah cuma lagi kerja. Dia janji mau pulang. Dia janji. Aku berlari keluar rumah tanpa alas kaki, tanpa tujuan. Hujan turun seolah langit pun berkabung. Tapi tak ada yang bisa menggantikan kehilangan itu. Tak ada yang bisa membungkus lubang besar yang tiba-tiba muncul di dadaku. Ketika jenazah ayah tiba di rumah, tubuhku gemetar hebat. Aku mendekap peti matinya, menangis seperti anak kecil yang kehilangan pelindung terakhir di dunia.
Ayah kenapa cepat sekali? Aku belum siap. Tangisku pecah di antara suara pelayat dan doa yang menggema. Tapi di tengah semua itu, aku menoleh, dan di sanalah Ratna dan Naila berdiri. Dan kosong, tanpa air mata. Naila bahkan sedang mengetik sesuatu di ponselnya. Ratna hanya sibuk menyambut para tamu dengan senyum sopan, seolah ini hanya acara keluarga biasa. Tidak ada kesedihan, tidak ada luka. Aku mendekatinya dengan napas terputus-putus. "Kau tidak menangis?" tanyaku dengan suara bergetar. Ratna menoleh padaku sebentar. "Setiap orang punya cara sendiri untuk berduka, Nadira. Tapi dia suamimu." Ratna menarik napas, lalu menepuk bahuku ringan. "Sekarang kamu harus belajar jadi kuat. Karena dunia tidak akan memanjakanmu dengan belas kasihan." Malam itu aku duduk sendiri di ruang tamu. Semua pelayat sudah pulang. Rumah kembali sepi. Tapi ini bukan sepi seperti dulu, saat hanya aku dan ayah duduk di teras sambil makan gorengan. Ini sepi yang menusuk. Di sudut ruangan, foto ayah masih tergantung di dinding. Aku meraih figura itu, memeluknya erat, dan untuk pertama kalinya aku berkata, "Aku sendirian sekarang, Yah, dan aku takut." Tapi dalam keheningan malam, tak ada yang menjawab. Tidak ada suara ayah. Tidak ada tangan hangat yang mengelus kepalaku. Hanya suara hujan yang turun pelan seolah langit mengerti bahwa dunia seorang gadis bernama Nadira baru saja hancur hari-hari setelah pemakaman ayah berjalan seperti kabut. Langit terasa abu-abu dan dunia seperti kehilangan suara. Aku lebih banyak diam, memeluk baju terakhir ayah yang belum sempat dicuci, masih menyimpan aroma sabunnya yang khas. Aku belum bisa menerima kenyataan bahwa satu-satunya orang yang mencintaiku tanpa syarat sudah tak ada. Suatu sore, ketika matahari menggantung lesu di langit, Ratna mengetuk pintu kamarku yang sekarang hanya sebesar gudang. Ia masuk tanpa menunggu persetujuan. Di tangannya, selembar map coklat. "Nadira," katanya dengan suara yang lembut tapi dingin. "Ini surat dari notaris tentang rumah dan aset-aset peninggalan ayahmu." Aku memandangnya kosong, tak benar-benar mengerti. "Rumah?" "Iya, ayahmu ingin semuanya aman untuk keluarga, untuk kami semua. Jadi, kamu tinggal tanda tangan saja di sini," ujarnya sambil membuka map dan menyodorkan sebuah berkas. Keningku berkerut, tapi tanganku lemas. Apa ayah bilang ini sebelum dia pergi? Ratna menghela napas pelan, lalu menatapku seperti sedang mengajar anak kecil. Dia bilang dia percaya aku akan mengurus semuanya. Lagi pula, kamu masih terlalu muda untuk mengelola ini. Percayakan saja pada orang dewasa. Aku menunduk. Aku masih dalam kabut duka. Masih mendengar suara ayah di setiap sudut rumah. Jadi aku tak berpikir panjang. Tangan yang gemetar mulai menorehkan tanda tangan di atas kertas itu. Tak kusadari, aku baru saja memberikan seluruh hakku atas rumah, tabungan, dan semua peninggalan ayah kepada Ratna, tanpa syarat. Seminggu setelah itu, perubahan mulai terasa. Kamar ayah dikosongkan. Foto-fotonya dilepas dari dinding, digantikan oleh bingkai berisi foto keluarga baru, Ratna, Naila, dan ayah. Tapi, tak ada aku di dalamnya. "Aku bisa ambil foto itu?" tanyaku suatu hari, menunjuk satu-satunya foto ayah yang tersisa, yang dulu kami ambil saat ulang tahunku ke-10. Ratna tersenyum kaku. "Itu akan disimpan. Bagian dari kenangan keluarga. Kamu bisa lihat kapan-kapan."
Aku ingin protes. Tapi Naila, yang sedang duduk di sofa sambil bermain ponsel, menimpali. Kalau kamu pengen punya kenangan, gambar aja sendiri, Nadira. Kan katanya kamu pinter gambar. Tawa kecil menyusul. Aku menelan ludah. Duniaku yang dulu damai kini benar-benar menjadi milik orang lain. Malam itu aku duduk di lantai kamarku yang sempit. Map coklat itu masih di tanganku. Aku menatap tanda tanganku sendiri. Coretan bodoh dari seorang gadis yang baru saja kehilangan ayahnya. Aku merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Tapi bukan hanya itu. Aku merasa dikhianati. Ayah, aku percaya padanya karena kamu, tapi ternyata dia bukan kamu. Bisikku lirih sambil memandangi langit-langit. Air mataku jatuh pelan. Tidak meledak seperti saat pemakaman, tapi mengalir diam-diam, tenang dan menyakitkan. Pagi itu, udara terasa ganjil. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi rumah sudah dipenuhi suara berisik. Aku turun dari kamarku, atau lebih tepatnya gudang kecil yang mereka sebut kamar, dan menemukan koper biru milikku tergeletak di ruang tamu. Sudah terisi penuh. Pakaian-pakaianku dilipat asal-asalan. Bahkan beberapa masih setengah basah karena belum sempat kering dari cucian. Di atasnya, ada boneka kecil peninggalan ibu. Tanganku langsung bergerak menyelamatkannya. Ratna, ini apa? Suaraku parau. Ia berdiri di ambang pintu, bersilang tangan, senyumnya datar. Di belakangnya, Naila duduk di sofa sambil memainkan ponselnya, tak menatapku sedikit pun. Ini waktunya kamu pergi, Nadira, ucap Ratna tenang. Kamu sudah besar, dan rumah ini sudah bukan milikmu lagi. Darahku dingin. Apa maksudnya bukan milikku? Ini rumah ayah. Bekas rumah ayahmu. Potongnya cepat. Dan kamu sudah tanda tangan surat kuasa kan? Semua aset sudah sah atas namaku. Jadi, kamu bukan siapa-siapa di sini. Jangan membuat ini dramatis. Aku terpaku. Tiba-tiba seluruh ruangan terasa berputar. Suara-suara terdengar seperti dari jauh. Tapi, aku nggak punya tempat tinggal. Bukan urusanku. Ratna menoleh sebentar ke Naila. Berbaik hatilah. Kami sudah izinkan kamu tinggal setelah pemakaman. Sekarang saatnya kamu belajar hidup sendiri. Aku masih sekolah. Bisikku hampir tak terdengar. Ratna tertawa kecil. Lulus SMP kan sudah cukup. Anak sepertimu, ya kerja aja. Bantu rumah makan atau bersih-bersih. Cocoknya begitu. Aku tak sanggup bicara. Tubuhku gemetar. Aku memandang Naila, berharap ada sedikit rasa iba dari wajahnya. Tapi ia hanya mengangkat bahu dan berkata ringan. Cepetan, aku mau upload video TikTok. Beberapa menit kemudian, aku berdiri di depan rumah, membawa koper besar dan ransel usang. Tak ada tempat untuk pergi. Tak ada keluarga. Tak ada siapapun. Kaki-kakiku berjalan tanpa arah menyusuri jalan kampung. Debu menempel di ujung celana. Orang-orang melihat. Sebagian berbisik-bisik. Tapi tak ada yang menghentikanku. Air mata turun begitu saja. Tak bisa kutahan. Bukan hanya karena dikhianati, tapi karena aku baru benar-benar menyadari. Aku sendirian di dunia ini. Tapi di tengah isak yang makin berat, dalam lubuk hati yang paling hancur, sebuah suara kecil berkata pelan, ini bukan akhirmu. Ini awal. Aku masih menyusuri jalan ketika sebuah suara berat memanggil namaku. Nadira. Aku menoleh pelan. Sosok lelaki tua dengan rambut sebagian memutih berdiri tak jauh dariku,
Matanya mengerut, penuh tanya, dan saat ia mendekat, raut wajahnya berubah menjadi terkejut dan cemas. "Ya Allah, Nadira, kamu kenapa? Diusir?" Tanyanya pelan, namun nadanya gemetar. Aku tak mampu menjawab. Suara tercekat di tenggorokan. Aku hanya bisa mengangguk pelan, dan seketika, ia menarikku dalam pelukannya. "Ini Paman, Nak, Paman Harun." Air mata yang tadi ingin kupaksa berhenti kembali tumpah. Pelukannya terasa seperti pelampung di tengah laut yang sedang tenggelamkan aku. Aman." Paman Harun membawaku ke rumahnya. Sebuah rumah kecil di gang sempit, dikelilingi tumpukan kain, benang, dan mesin jahit tua yang masih berdengung lembut. Meski sempit, rumah itu terasa seperti surga setelah hari-hari penuh luka. Di malam pertama, aku tidur di atas gulungan kain batik. Bantalnya adalah baju yang belum dijahit. Tapi aku tertidur untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. Bau kain yang dulu tak kusukai, kini menjadi aroma yang paling menenangkan. Paman tak banyak bertanya, tapi ia mengusap kepalaku setiap kali aku diam terlalu lama. "Kalau kau tak mau cerita hari ini, tak apa. Tapi kapanpun kau ingin, Paman dengarkan." Dan aku pun mulai belajar tentang dunia benang dan jarum. Paman mengajariku mengukur, menggunting pola, menjahit lipatan, bahkan mengganti benang spol yang kusut. Tanganku sempat luka, jarum menjepit kulit, tapi aku tak mengeluh. Suatu malam, Paman duduk di dekatku sambil menyulam nama kecilku di sapu tangan. Ia berkata pelan, "Kau tahu, Nadira, kadang hidup ini seperti kain bolong. Tapi dengan kesabaran, kita bisa menutupnya. Bukan supaya orang lain tak melihat, tapi supaya kita sendiri tahu, kita tetap bisa utuh." Aku memeluknya malam itu. Tak ada ayah lagi di sisiku, tapi Tuhan masih memberiku seseorang yang percaya padaku. Dan sejak malam itu, aku mulai menambal hidupku satu tusukan kecil, satu benang harapan, satu jahitan masa depan. Hidupku berubah, sedikit demi sedikit. Setiap pagi, aku bangun lebih pagi dari biasanya, sebelum fajar menyingsing. Mandi dengan air yang kadang terasa dingin menusuk. Namun itu tak pernah menghalangi semangatku. Di rumah Paman Harun yang sederhana, aku belajar banyak hal, tidak hanya tentang menjahit, tetapi juga tentang hidup. Paman Harun memberiku ruang di sebuah meja kecil di sudut rumah, di mana aku mulai merancang desain pakaian dari kertas bekas dan sisa kain. Ia tak pernah mengeluh, meski pekerjaannya sebagai penjahit tak pernah mudah. Keuangan kami sangat terbatas, tapi di antara semua kesulitan, aku merasa ada kebahagiaan yang berbeda. Paman tidak pernah memandangku sebagai beban. Ia mengajarkanku ketekunan. Aku mulai membantu Paman di bengkel jahitnya, menyusun potongan kain, mengukur tubuh pelanggan, dan menjahit dengan hati-hati. Kadang aku merasa lelah, tangan penuh benang dan jahitan yang tak sempurna. Tapi Paman selalu ada di sampingku. Tidak ada yang bisa tumbuh tanpa perjuangan. "Nadira, bakatmu besar. Percayalah pada dirimu sendiri." Malam hari, setelah pekerjaan di bengkel selesai, aku duduk belajar di meja kecil yang ada di pojok kamar, berusaha mengejar pelajaran yang tertinggal. Aku harus kembali ke sekolah. Paman mendukungku. Meski tak ada banyak uang untuk biaya sekolah, ia berhasil mencarikan cara untuk membantuku. Dia tak pernah lelah mencari cara agar aku bisa mendapat kesempatan yang lebih baik. Sekolah bukanlah tempat yang mudah bagiku. Beberapa teman sekelas sering melihatku dengan tatapan heran, seakan aku berbeda dari mereka.
Aku tak mampu membeli pakaian baru atau mengikuti tren yang mereka suka. Namun, paman selalu mengingatkanku bahwa penampilan bukanlah segalanya. Apa yang ada di dalam dirimu lebih penting. Nadira, jangan biarkan dunia menentukan siapa dirimu. Dengan bekal ketekunan, aku mulai membuktikan diri. Nilai-nilai di sekolahku mulai membaik. Paman selalu memberi semangat dengan kata-kata yang membuatku merasa dihargai. Kau bukan hanya gadis dengan tangan terampil. Nadira, kau punya hati yang kuat. Kadang, aku merasa hidup ini tak adil. Aku tak pernah memiliki banyak hal yang orang lain miliki. Kebahagiaan keluarga utuh, uang yang berlimpah, atau kemudahan dalam hidup. Tapi setiap malam, ketika aku tertidur dengan lelah, aku merasa lebih kuat. Aku merasa semakin dekat dengan impian-impian yang dulu terasa jauh dan tak mungkin diraih. Dan setiap kali aku meragukan diriku, paman akan tersenyum dan berkata, "Jangan takut gagal, Nadira. Kegagalan hanya sebuah langkah menuju kesuksesan yang lebih besar." Hari-hari penuh perjuangan ini membuatku semakin sadar bahwa aku tak lagi membutuhkan pengakuan dari mereka yang pernah meremehkanku. Aku hanya perlu mempercayai diriku sendiri. Tahun-tahun itu tidak mudah. Namun, setiap jahitan yang kupasang, setiap desain yang kuselesaikan, dan setiap pelajaran yang ku mengerti membuatku semakin dekat dengan cita-citaku. Dan di tengah kesulitan itu, aku belajar bahwa hidup bukan tentang berapa banyak yang kita punya, melainkan tentang seberapa besar kita bisa bertahan dan berjuang untuk sesuatu yang lebih baik. Di usia 20, aku akhirnya memberanikan diri untuk melangkah lebih jauh. Setiap malam aku duduk di depan mesin jahit, merancang busana yang terinspirasi dari impian-impian yang selalu kupendam dalam hati. Meski ruang di rumah paman sempit, aku merasa bahwa kreativitas tidak mengenal batasan. Aku mulai menjahit busana untuk diriku sendiri, dan sesekali, untuk beberapa teman yang mengetahui keterampilanku. Namun, suatu hari, setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang orang lain, aku merasa sudah waktunya untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku mengunggah beberapa desainku ke media sosial. Pakaian sederhana, tetapi dengan sentuhan detail yang menunjukkan siapa aku. Desain pertama yang kuunggah adalah gaun malam berbahan sutra, dengan aplikasi bunga tangan yang aku buat sendiri. Tak ada yang menyangka jika desain tersebut akan viral. Beberapa jam setelah diposting, aku mendapat ribuan like dan komentar. Orang-orang mulai menyadari aku bukan hanya seorang gadis dengan tangan terampil, tapi juga seorang desainer yang memiliki visi. Aku terkejut. Tawaran datang perlahan dari beberapa butik yang tertarik untuk menjual karya-karyaku. Dalam seminggu, aku diundang untuk mengikuti sebuah pameran mode kecil di kota. Aku tahu, ini adalah kesempatan yang tak bisa kulewatkan. Aku membuka butik kecil di sudut kota, menggunakan sebagian uang yang kutabung bersama Paman Harun. Pekerjaan kami berdua yang keras akhirnya membuahkan hasil. Butikku tak sebesar butik-butik lain yang sudah ada, tetapi aku merasa sangat bangga dengan pencapaian itu. Di antara keramaian kota, butik kecilku perlahan mulai dikenal. Banyak yang datang untuk melihat busana-busana yang kutawarkan, dan aku merasa dihargai. Namun, perjalanan ini tak semudah yang kupikirkan. Walau sudah ada yang mengenalku, dunia mode ternyata penuh dengan persaingan yang keras. Aku bertemu dengan banyak desainer yang lebih berpengalaman, yang sudah terkenal. Mereka memberi pandangan yang tajam dan kadang menurunkan semangatku. Apa yang kau punya, Nadira? Seorang gadis yang berasal dari keluarga sederhana dan membuka butik kecil? Bisakah kau bertahan di industri ini?
kata salah satu desainer terkenal ketika melihat butikku. Aku tak membalas perkataan mereka. Aku hanya terus bekerja, terus berkarya. Aku tahu, ini adalah jalanku. Aku bukan lagi Nadira yang hidup di bawah bayang-bayang keluarga yang meremehkannya. Aku adalah seorang desainer dengan visiku sendiri, meskipun langkahku masih sangat jauh dari sempurna. Setiap kali aku merasa lelah, aku mengingat Paman Harun yang selalu ada untukku, yang dengan sabar mengajarkanku setiap langkah. Jangan pernah takut menjadi berbeda, Nadira. Karena setiap karya besar dimulai dengan satu langkah kecil yang penuh percaya diri. 1 bulan kemudian, desainku yang pertama kali viral kini dipajang di etalase butikku, dan orang-orang mulai berdatangan. Aku mendapatkan tawaran untuk menampilkan karyaku dalam sebuah acara mode besar. Aku tahu, ini adalah titik balik yang akan membuka banyak pintu. Namun, aku juga tahu tantangan yang lebih besar menantiku. Aku tak bisa berhenti sekarang. Dunia ini masih luas, dan aku baru saja memulai perjalanan panjangku. Tahun-tahun penuh perjuangan dan pengorbanan akhirnya terbayar. Aku masih terus belajar, terus berkarya, dan terus berjuang. Dunia mode mulai mengenalku, tapi aku tahu, jalan menuju kesuksesan sejati baru saja dimulai. Dan aku tak akan pernah berhenti mengejar impian yang telah lama kumiliki. Tahun pertama di dunia mode terasa seperti mimpi yang perlahan menjadi kenyataan. Setiap langkahku membawa aku lebih dekat pada dunia yang dulu hanya ada dalam imajinasiku. Sebuah dunia yang penuh gemerlap, namun juga penuh dengan persaingan ketat. Koleksi pertamaku, yang hanya terdiri dari beberapa desain sederhana, ternyata menarik perhatian. Media lokal mulai meliput perjalanan karierku dengan judul yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Desainer muda berbakat dari nol. Beberapa minggu setelah itu, aku diundang untuk tampil di berbagai fashion week, acara bergengsi yang biasanya hanya dihadiri oleh desainer ternama. Aku merasa seperti seorang gadis desa yang tiba-tiba berdiri di tengah gemerlap kota, dikelilingi oleh sorotan lampu dan kamera yang menunggu setiap gerak-gerikku. Ketika aku pertama kali berjalan di atas runway, perasaan cemas dan gugup bercampur aduk. Namun begitu aku melihat penonton yang begitu antusias, rasa takut itu perlahan berubah menjadi kebanggaan. Seorang model terkenal, yang telah lama kurindukan untuk bekerja sama, mengenakan gaun karyaku di panggung. Semua mata tertuju padanya, dan aku tahu, dalam hati, ini adalah buktiku. Dunia akhirnya mulai mengenali aku. Para selebriti yang sebelumnya hanya bisa kulihat di layar TV kini mengenakan desain-desainku di berbagai acara. Nama mereka, yang dulu hanya menjadi sekadar hiburan, kini menjadi alat yang mengangkat namaku. Setiap kali mereka melangkah di karpet merah dengan gaun rancanganku, aku merasa seperti orang yang baru saja terlahir kembali. Pujian datang dari berbagai pihak, dari para kritikus mode hingga pelanggan setia yang mulai percaya pada karyaku. Namun, seperti halnya dunia mode yang penuh dengan kilau, di balik itu ada kecemburuan dan ketegangan yang tak pernah kuharap akan datang begitu cepat. Para desainer senior, yang dulu meremehkanku, mulai mengamati setiap gerak-geriku dengan lebih tajam. Beberapa dari mereka, yang mungkin merasa terancam, mulai memberikan komentar-komentar pedas, mencoba meruntuhkan kepercayaan diriku yang baru saja dibangun. Desainnya terlalu sederhana, tidak ada inovasi. Dunia mode ini bukan untuk gadis muda yang hanya bisa meniru, kata salah satu desainer senior dengan nada sinis saat melihat koleksi terbaruku. Aku tahu, mereka hanya berusaha merendahkan. Tapi setiap kata itu seperti bahan bakar yang semakin menyulut semangatku untuk lebih maju. Aku tak membalas mereka dengan kata-kata.
melainkan dengan karya-karya baru yang lebih berani, lebih penuh warna, dan lebih tajam dalam setiap detailnya. Dunia ini tidak akan mengenal siapa aku jika aku hanya diam. Aku tidak datang ke sini untuk disamakan dengan yang lain. Aku datang untuk menciptakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak akan mudah dilupakan. Namun, di tengah sorotan yang begitu besar, ada satu perasaan yang tetap mengganggu pikiranku. Apakah aku sudah benar-benar menjadi diriku sendiri? Aku yang dulu tinggal di rumah sempit bersama Paman Harun, yang merasakan setiap tetes keringat perjuangan, kini berada di dunia yang gemerlap dengan berbagai tawaran dan peluang. Semua yang kuterima seakan membuatku lupa akan akarku yang sesungguhnya. Kehidupan pribadi mulai terbebani dengan ketegangan dunia mode. Aku harus menyeimbangkan antara menjadi seorang desainer yang sukses dengan menjadi Nadira yang dulu, yang tak pernah ingin melupakan siapa dirinya. Aku harus terus berjuang agar tetap menjadi diriku yang asli, meskipun dunia sekitar mencoba mengubahnya. Aku mengingat kata-kata Paman Harun yang selalu menenangkan hatiku. Kamu punya kekuatan dalam dirimu, Nadira. Jangan biarkan dunia ini mengubah siapa kamu sebenarnya. Buktikan bahwa kamu bisa, tanpa harus menjadi orang lain. Dan aku pun terus berjalan, langkah demi langkah, menjadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran. Dunia mode mungkin terus berubah, tetapi aku tahu, apa yang benar-benar akan dikenang bukan hanya tentang kesuksesan semata, tetapi tentang bagaimana aku tetap setia pada diriku sendiri. Hari itu, aku sedang berbelanja untuk koleksi baru di pusat perbelanjaan terbesar di kota. Aku memilih kain yang elegan dan desain terbaru yang ingin kubuat untuk acara besar berikutnya. Di antara kerumunan, ada satu suara yang tiba-tiba membuatku berhenti. Suara itu terdengar familiar, namun juga begitu asing. Aku menoleh. Di sana, berdiri dua sosok yang aku kenali dengan jelas meski sudah bertahun-tahun tak bertemu. Ratna dan Naila. Mereka berdiri di ujung lorong, tampak lusuh, mengenakan pakaian yang jauh dari kata elegan. Pakaian yang biasa mereka kenakan dulu, selalu tampak rapi dan bergaya. Namun kini, mereka tampak sangat berbeda. Wajah mereka pucat, rambut mereka kusut, dan ekspresi mereka jelas menunjukkan sesuatu yang jauh dari kebahagiaan. Sekilas, aku merasakan sesuatu yang aneh menggelitik hatiku. Apakah mereka sedang dalam kesulitan? Namun, yang membuatku lebih terkejut adalah reaksi mereka ketika melihatku. Ratna, yang dulu selalu tampak percaya diri dan anggun, kini terlihat canggung, bahkan sedikit takut. Naila, yang dulu dengan bangganya sering mencibir dan merendahkanku, kini menundukkan kepala, seperti anak yang ketahuan melakukan kesalahan. Aku berdiri di sana, beberapa langkah jauhnya dari mereka. Tiba-tiba, seakan ada sesuatu yang menahan langkahku. Apakah aku harus mendekatkan diri mereka atau justru melupakan semuanya? Naila adalah orang yang pertama kali menatapku. Aku melihat matanya yang dulu penuh rasa jijik kini dipenuhi dengan penyesalan dan rasa malu. Nadira, kata Naila dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Aku bisa merasakan betapa canggungnya dia, dan untuk sesaat, ada rasa kasihan yang muncul di dalam hatiku. Tapi begitu saja, kasihan itu terlupakan dengan cepat. Bagaimana bisa aku merasa kasihan pada mereka? Mereka yang telah menghancurkan hidupku. Mereka yang telah merampas kebahagiaanku bersama ayah. Mereka yang pernah membuatku merasa tak berharga. Ratna, yang biasanya penuh dengan kecanggihan, kini tampak lebih tua dari usianya. Pakaian yang dikenakannya tampak kumal, seolah tak pernah mencerminkan sosoknya yang dulu begitu anggun.
Ia menatapku dengan tatapan yang tak tahu harus berkata apa. Lalu membuka mulutnya dengan suara serak. "Nadira, ini kebetulan," ucapnya. Suara ratanya hampir tidak terdengar. Seolah-olah tak yakin apa yang harus dikatakan setelah semua waktu yang telah berlalu. Aku merasa angin dingin berhembus di antara kami. Lalu aku mengangkat dagu dan mengatur napas. Suasana itu begitu canggung. Semuanya terasa begitu absurd. Di mana dulu mereka begitu tinggi hati, kini mereka seolah tak punya tempat untuk bersembunyi. Aku melangkah maju sedikit, berhenti tepat di hadapan mereka. Mata mereka terfokus padaku, dan aku bisa melihat kecemasan di wajah mereka. Aku tak merasa benci lagi, justru aku merasa kosong. Tidak ada lagi rasa dendam yang membakar. Hanya rasa hampa yang mengisi ruang-ruang kosong hatiku. "Apa yang terjadi pada kalian?" Aku bertanya pelan, tidak dengan rasa ingin tahu, tapi lebih kepada rasa terkejut yang tak bisa kubendung. Ratna menunduk. Kemudian ia menarik napas panjang sebelum berbicara. "Kami jatuh setelah ayahmu meninggal, aku dan Naila." Suaranya terhenti, seperti ada sesuatu yang berat yang ia coba sembunyikan. Aku menunggu, namun tak ada kelanjutan dari penjelasannya. Rasa ingin tahu menggelitik di dalam hatiku, tapi aku memilih untuk diam, memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara lebih lanjut jika mereka mau. Ratna melanjutkan dengan suara yang lebih lemah. "Kami kehilangan segalanya. Setelah kamu pergi, semuanya berubah. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di sini. Aku merasakan perasaan aneh yang melanda tubuhku. Aku tidak tahu apa yang seharusnya kurasakan. Apakah ini perasaan puas karena mereka akhirnya mendapatkan apa yang mereka pantaskan? Atau justru rasa iba karena mereka memang manusia yang sedang jatuh dan kehilangan arah?" Aku melirik ke arah Naila. Dia, yang dulu sering merendahkanku, kini hanya berdiri diam dengan wajah murung. "Aku minta maaf," katanya. Namun suara itu hampir tak terdengar. "Aku salah, Nadira. Aku selalu menghina kamu." Aku hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Perasaan itu datang begitu mendalam. Namun aku tak bisa membiarkan diriku merasa terlalu baik hati. "Lalu, apa yang kalian harapkan dariku?" tanyaku dengan suara datar, meskipun ada sedikit keraguan dalam hati. Ratna menatapku. Wajahnya memelas. Kami tidak bisa mengembalikan apa yang sudah hilang. Kami hanya ingin sedikit kesempatan." "Kesempatan?" Aku mengulang kata itu, merasa terasing dengan permintaan mereka. "Kalian sudah cukup kesempatan ketika ayahku ada. Kalian sudah cukup merusak segalanya." Tak ada jawaban lagi. Suasana semakin hening. Hanya suara langkah kaki dan desahan angin yang terdengar. Akhirnya, aku memutuskan untuk meninggalkan mereka. Aku tahu, tak ada yang bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi. Mereka sudah mendapatkan karma mereka. Namun, dalam hati, ada sedikit kelegaan. Aku akhirnya bisa berdiri dengan penuh harga diri. Aku sudah melampaui mereka, dan aku tahu, aku tidak perlu lagi mencari persetujuan atau pengampunan dari orang-orang seperti mereka. Aku tidak perlu menjadi bagian dari masa lalu yang menyakitkan itu. Saat aku berbalik, aku mendengar suara Naila, kali ini lebih jelas. "Nadira, kamu berhasil. Aku bangga padamu." Aku berhenti sejenak, berbalik, dan menatapnya. Tapi aku hanya mengangguk, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu melangkah pergi. Aku adalah Nadira, dan aku sudah cukup kuat untuk melangkah maju.
Hari itu datang begitu cepat. Aku tidak pernah membayangkan bisa berada di sini, di tengah sorotan lampu dan tatapan penuh kekaguman. Aku, yang dulu dipandang sebelah mata, kini menerima penghargaan yang diimpikan banyak orang. Desainer wanita berpengaruh tahun ini, sebuah gelar yang lebih dari sekadar penghargaan. Ini adalah simbol dari segala perjuangan, air mata, dan darah yang telah kuhabiskan untuk sampai di titik ini. Acara itu digelar di sebuah hotel megah, dihadiri oleh para tokoh penting dari dunia mode, selebriti ternama, hingga pengusaha kaya. Orang-orang yang dulu hanya bisa aku lihat di layar kaca kini ada di hadapanku, berbincang dan tersenyum ramah, seakan kami sudah lama saling kenal. Namun, di balik gemerlapnya acara itu, ada satu hal yang terus menggerogoti pikiranku, Ratna dan Naila. Mereka ada di sana. Tidak, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai bagian dari masa lalu yang tak pernah bisa benar-benar aku lepaskan. Aku berdiri di depan podium, melihat wajah-wajah asing yang tersenyum padaku, memberi tepuk tangan penuh penghargaan. Semua mata tertuju padaku. Itu adalah saat yang kurindukan, tapi juga yang paling aku takuti. Mereka, Ratna dan Naila, tak pernah memandangku seperti ini. Dulu, aku adalah gadis kecil yang diremehkan, dipandang sebelah mata, dihina bahkan oleh orang yang seharusnya menyayangiku. Kini, dunia melihatku berbeda. Saat namaku disebut, langkahku menuju panggung terasa berat. Tapi setiap langkah itu adalah bukti dari kebangkitan. Bukti bahwa aku sudah tak lagi terbelenggu oleh masa lalu. Panggung ini bukan hanya tentang karir atau penghargaan. Ini adalah simbol dari perjalanan panjang yang penuh darah dan air mata. Sebelum aku sampai ke atas panggung, pandanganku tertuju pada sebuah meja di salah satu sudut ruangan. Ratna dan Naila duduk di sana, mengenakan gaun yang lebih sederhana dibandingkan dengan tamu lainnya. Meskipun begitu, mereka tampak lebih terhormat daripada yang pernah kuingat. Matanya menatapku, wajah mereka kosong, tak ada ekspresi yang bisa kubaca. Namun, aku bisa merasakan kecanggungan di udara. Aku bisa merasakan bagaimana mereka, yang pernah meremehkan dan membuangku, kini harus melihatku mendapatkan penghargaan yang seharusnya mereka damba-dambakan. Ketika akhirnya aku berdiri di atas panggung, kamera-kamera memotret, dan suara tepuk tangan menggema, hatiku terasa kosong. Aku menatap piala itu, trofi yang sekarang ada di tanganku, dan dalam sekejap, kenangan tentang ayah, Ratna, dan Naila melintas begitu cepat. "Terima kasih," aku berkata, suara sedikit gemetar. "Ini bukan hanya milik saya, tetapi milik mereka yang sudah menemani saya melalui segala kesulitan, dan mereka yang membuat saya terus berjuang." Aku mengangkat piala itu tinggi-tinggi, memandang hadirin yang bertepuk tangan. Dalam hati, aku menyadari, penghargaan ini adalah simbol dari lebih dari sekadar kesuksesan pribadi. Ini adalah pembuktian bahwa aku tidak pernah menyerah. Pembuktian bahwa tidak ada yang bisa menghentikan seseorang yang bertekad untuk bangkit. Saat aku meninggalkan panggung, langkahku mantap. Namun, di balik semua itu, aku merasakan ada ketegangan di antara mereka, Ratna dan Naila. Di bawah tatapan mereka, aku merasa tidak ada lagi yang perlu aku buktikan. Mereka tak bisa lagi mengendalikan hidupku. Aku sudah menjadi diriku sendiri. Tiba-tiba, aku merasa sebuah suara di belakangku. "Nadira." Aku berbalik. Itu adalah Naila. Wajahnya penuh penyesalan. Aku minta maaf," katanya. Suara serak. "Aku tahu dulu aku banyak salah. Aku tak pernah melihat dirimu seperti sekarang ini."
Aku hanya terdiam, menatapnya sejenak. Ratna di sebelahnya hanya menunduk, seolah tidak berani berkata apa-apa. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap mereka. Itu sudah berlalu, Naila. Aku tak punya waktu untuk masa lalu yang menyakitkan. Aku hanya punya waktu untuk masa depanku. Dengan kata-kata itu, aku melangkah pergi, meninggalkan mereka di balik kerumunan orang. Tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Aku sudah mendapatkan segalanya. Aku tidak perlu lagi izin dari siapapun untuk bahagia. Suasana acara yang awalnya begitu elegan dan penuh dengan sorotan kamera tiba-tiba berubah. Ketika aku sedang berbincang dengan beberapa tamu undangan, Ratna dan Naila tiba-tiba muncul di antara kerumunan. Aku tidak tahu bagaimana mereka bisa berada di sana, tapi mereka datang dengan senyum lebar, seakan tidak ada yang pernah terjadi di antara kami. Semua mata tertuju pada mereka saat mereka mendekat. Ratna mengenakan gaun berwarna merah, rambutnya disisir rapi, terlihat begitu berbeda dari wanita yang dulu sempat menyakiti dan merendahkanku. Naila, dengan gaun berkilau yang tampaknya baru, ikut mendekat. Mereka berdua tersenyum lebar, mengangkat tangan dan melambaikan kepada para tamu yang mulai memperhatikan mereka. Nadira, suara Ratna melengking manis, memanggilku dengan penuh kegembiraan yang berlebihan. Kami keluarganya, kami ibunya, dan adik tercinta, katanya dengan suara yang cukup keras untuk didengar oleh semua orang di ruangan itu. Semua orang di sekitar kami berhenti berbicara. Mata mereka beralih ke arahku. Para fotografer langsung mengarahkan kamera mereka, mencoba menangkap setiap momen yang terjadi. Aku berdiri diam. Otakku bingung mencoba mencerna situasi yang baru saja terjadi. Apa yang sedang mereka lakukan di sini? Ratna kemudian mendekat. Dengan penuh percaya diri, ia memelukku erat. Bau parfum mahalnya langsung menusuk hidungku, menambah rasa tidak nyaman yang kini mulai merayap di dalam diriku. Kami sangat bangga padamu, Nadira. Kami selalu tahu kamu akan sukses. Kamu adalah bagian dari keluarga kami, jangan lupa itu, katanya, sambil mencium pipiku dengan gerakan yang sangat terasa dibuat-buat. Naila mengikuti dengan senyuman cerah, dan tanpa malu-malu, ia juga mencium pipiku. Tangannya yang lembut menyentuh kulitku dengan lembut. Tapi hatiku terasa kosong. Ada rasa aneh yang menjalari tubuhku. Apa yang mereka lakukan? Kenapa sekarang? Setelah semua yang telah mereka lakukan padaku, aku hanya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Semua orang di sekitar kami kini tertawa, memberi tepuk tangan yang seakan-akan menganggap kami adalah keluarga bahagia yang sudah lama terpisah dan kini bersatu kembali. Para tamu mulai memberi komentar tentang betapa menyenangkannya melihat hubungan keluarga yang harmonis, betapa indahnya melihat pertemuan ini. Tapi di dalam diriku, sesuatu bergejolak. Kenapa mereka datang begitu saja? Kenapa mereka ingin mengklaim diriku sebagai bagian dari keluarga mereka? Kenapa mereka bersikap seolah tidak ada yang salah? Seolah mereka benar-benar peduli? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Dalam sekejap, aku teringat semua penderitaan yang mereka berikan padaku. Mereka yang menghancurkan hidupku, yang menghina ayahku, yang menyingkirkan aku dari kehidupan yang seharusnya menjadi milikku. Kini mereka muncul dengan wajah penuh senyum, seolah-olah mereka baru saja melakukan kebaikan besar untukku. Ratna terus berkata, "Kamu harus tetap rendah hati, Nadira. Ini semua berkat kerja keras, dan kami tahu kamu akan terus berkembang. Kami bangga bisa jadi bagian dari perjalananmu." Aku tersenyum kaku, mencoba menahan rasa amarah yang mulai memuncak. "Terima kasih.
Jawabku singkat. Aku bisa merasakan tatapan orang-orang di sekitar kami. Namun ada rasa yang sangat tidak nyaman di dalam diriku. Kemudian, dengan pelan, aku melepaskan diri dari pelukan Ratna. Aku menatapnya dengan mata yang lebih tajam dari biasanya, mencoba menahan emosi yang hampir meledak. Jadi, sekarang kamu ingin jadi bagian dari hidupku? Setelah semua yang terjadi? Setelah kamu merenggut ayahku dari aku? Suaraku hampir berbisik, tapi penuh dengan kekuatan. Ratna dan Naila tampaknya terkejut mendengar nada suaraku yang tiba-tiba berubah. Namun, mereka tidak bisa menyembunyikan ekspresi canggung yang melintas di wajah mereka. Mereka sadar bahwa tidak semua orang bisa menerima mereka begitu saja. Namun, sebelum mereka sempat menjawab, aku melangkah mundur. Aku tahu ini adalah momen untuk mengambil alih kendali. Aku sudah terlalu lama membiarkan mereka yang mengatur hidupku. Aku tidak perlu kalian di hidupku sekarang. Jangan pernah mencoba kembali. Kata-kataku kali ini penuh ketegasan, dan aku merasa setiap kata itu keluar dengan kekuatan yang sebelumnya tak pernah aku miliki. Ratna hanya terdiam. Wajahnya tiba-tiba pucat. Naila menunduk. Matanya penuh penyesalan. Aku menatap mereka 1 detik lagi, memberi mereka pandangan terakhir, sebelum berbalik dan melangkah pergi. Aku tahu, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk mengubah apa yang sudah terjadi. Aku sudah cukup kuat untuk tidak membiarkan mereka merusak hidupku lagi. Di luar sana, para tamu masih terdiam, namun aku tidak peduli. Apa yang penting adalah aku sudah mendapatkan apa yang aku perjuangkan. Aku telah menjadi diriku sendiri, dan tak ada siapapun yang bisa merubah itu. Suasana di ruangan itu yang semula penuh dengan canda dan tawa tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Semua mata tertuju padaku. Para tamu undangan yang sebelumnya asyik berbincang kini menahan napas, menunggu apa yang akan aku katakan selanjutnya. Aku bisa merasakan degup jantungku yang kencang, tapi aku tetap tenang, berusaha menguasai diriku. Aku memegang mic yang tergeletak di atas meja dengan tangan yang sedikit gemetar. Ini adalah momen yang sudah lama kutunggu. Momen yang penuh dengan rasa sakit dan dendam yang kini berubah menjadi keberanian. Aku menatap Ratna dan Naila, yang kini tampak semakin gugup. Mereka berdiri berseberangan denganku. Wajah mereka tampak terkejut. Tidak mengira sama sekali akan ada hal seperti ini. Boleh saya klarifikasi? Aku memulai. Suaraku tenang namun penuh ketegasan. Setiap kata yang keluar terasa seperti pukulan yang akan membuat mereka tak bisa lagi berdiri tegak. Aku mengarahkan pandanganku langsung ke arah Ratna. Wanita ini dan anaknya dulu mengusir saya dari rumah warisan ayah saya. Mereka menipu saya, mengambil semua yang menjadi hak saya, dan membuang saya ke jalan. Kataku, dengan mata yang tajam menatap mereka satu persatu. Ada riuh rendah yang mulai terdengar dari kalangan tamu. Beberapa orang terkejut. Bahkan ada yang mulai berbicara pelan, mencoba mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi aku tak peduli. Aku sudah cukup sabar. Hari ini, aku akan mengungkapkan semuanya. Aku ditinggalkan tanpa apa-apa. Tanpa rumah, tanpa keluarga, tanpa siapa-siapa selain diriku sendiri. Lanjutku, suaraku sedikit naik, lebih keras, namun tetap terkendali. Sementara mereka hidup dengan nyaman, menggunakan nama ayahku, merampas segalanya dariku. Kalian, Ratna, dan Naila, berpura-pura peduli, tapi kalian hanya ingin harta warisan itu. Kalian mengorbankan segalanya demi uang, dan kalian melupakan siapa yang telah memberi kalian kehidupan yang lebih baik. Kali ini, aku melihat wajah Ratna berubah.
Wajah yang tadinya penuh dengan senyum manis itu kini tampak pucat, dan matanya mulai berkaca-kaca, seolah-olah ia mulai merasa bahwa ia telah terjebak. Naila, yang selama ini selalu menunjukkan sikap meremehkanku, kini menundukkan wajahnya. Aku bisa merasakan bahwa mereka takut. Mereka tahu kebenaran akan terungkap. Saya tidak butuh kalian. Saya tidak butuh apapun yang pernah kalian ambil dari saya. Semua itu sekarang sudah menjadi bagian dari masa lalu. Aku melanjutkan, merasa ada kelegaan yang semakin besar saat kata-kata itu keluar dari bibirku. Saya bangkit dari segala kehancuran yang kalian buat. Dan sekarang, saya bisa berdiri di sini, dengan segala kerja keras yang saya lakukan sendiri, tanpa bantuan siapapun. Tanpa kalian. Suasana semakin sunyi. Para tamu yang sebelumnya terkejut kini mulai berbisik, saling bertanya-tanya, mencari tahu lebih banyak tentang siapa sebenarnya Ratna dan Naila. Aku tahu, banyak yang belum tahu cerita ini, dan aku tak peduli jika aku harus menjadi orang yang membuka semuanya. Mereka pantas tahu siapa yang sebenarnya berdiri di depan mereka. Ratna membuka mulut, mencoba untuk berbicara, namun suaranya terputus. Dia tampaknya mencari kata-kata yang tepat untuk membela diri, tapi tak ada yang bisa dia katakan yang akan bisa mengubah kenyataan. Aku menatap mereka satu kali lagi, kemudian berbalik ke para tamu yang masih terdiam. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya rasa cukup jelas sekarang siapa mereka sebenarnya. Aku meletakkan mic kembali di atas meja, dan meskipun aku bisa merasakan emosi yang memuncak, aku tetap berjalan keluar dari panggung dengan kepala tegak. Aku sudah mengungkapkan semuanya. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menutupi masa lalu mereka. Aku tahu, mereka mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke hidupku. Dan aku tak akan pernah lagi membiarkan mereka merusak kebahagiaanku. Begitu aku melangkah keluar dari panggung, ada rasa lega yang begitu besar. Aku merasa seperti mengangkat beban berat yang selama ini mengganggu hidupku. Akhirnya, aku bisa mengatakan apa yang seharusnya aku katakan sejak lama. Suasana di ruang acara semakin tegang, semakin berat. Semua mata kini terfokus pada mereka, Ratna dan Naila, yang tampaknya kehilangan kata-kata. Wajah mereka yang sebelumnya tampak percaya diri, kini berubah menjadi pucat, menandakan rasa terkejut dan malu yang mulai menyeruak. Kamera-kamera yang tadi mengarah ke diriku kini beralih, menangkap setiap detil ekspresi mereka yang membeku. Ratna, yang biasanya bisa menutupi emosinya dengan sikap anggun dan ramah, kini hanya bisa menundukkan kepalanya. Raut wajahnya yang selalu penuh senyum itu kini hancur lebur. Ia tampak seperti seseorang yang sedang terpojok, tak tahu harus berkata apa lagi. Sesekali, ia melirik Naila, yang kini juga tampak semakin cemas, meremas ujung bajunya. Naila, yang dulu penuh dengan cemoohan dan penghinaan, sekarang terlihat jauh lebih kecil. Matanya tak lagi penuh dengan kebencian, malah terlihat penuh penyesalan. Tangan Naila gemetar sedikit, dan ia hanya bisa menunduk, menghindari tatapan semua orang. Aku bisa merasakan betapa mereka mulai merasa kehilangan pijakan. Aku kembali mengarahkan pandanganku ke seluruh hadirin di ruangan itu, lalu menatap mereka berdua sekali lagi. Aku tahu ini adalah momen yang sangat penting, dan aku tak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dan sekarang mereka datang demi popularitas? Kataku dengan nada yang tajam, memecah ketegangan yang terasa begitu kental di udara. Maaf. Saya bukan alat untuk mereka cari keuntungan. Saya bukan orang yang bisa mereka manfaatkan untuk menutupi kebohongan dan kesalahan masa lalu mereka. Kalian sudah merusak hidup saya cukup lama. Sekarang saatnya untuk berhenti.
Aku berhenti sejenak, memberi mereka waktu untuk mencerna setiap kata yang baru saja kuucapkan. Ratna terlihat semakin tenggelam dalam perasaan malu. Dia tak bisa lagi tersenyum, dan matanya kini dipenuhi keraguan. Naila masih tak berani menatapku. Aku tahu, meski mereka mencoba menutupi semuanya, dalam hati mereka pasti tahu bahwa ini adalah balasan atas segala kebohongan yang mereka jalani selama ini. Lalu, aku melangkah lebih jauh. Jangan kira kalian bisa menghancurkan hidup orang lain dan tetap bisa tersenyum di depan kamera. Semua orang di ruangan ini harus tahu siapa kalian sebenarnya. Dan saya pastikan, saya akan tetap melangkah maju, jauh lebih kuat dan lebih sukses tanpa kalian di hidup saya. Tentu saja, ada riuh rendah yang semakin memanas setelah aku mengucapkan kata-kata itu. Para tamu, yang sebelumnya hanya menonton, kini berbicara di antara mereka. Beberapa wajah menunjukkan rasa tak percaya, sementara yang lain tampak merasa malu untuk menjadi bagian dari semua kebohongan ini. Namun, aku tetap tenang, merasa bahwa ini adalah titik balik dalam hidupku. Semua yang telah aku perjuangkan, semua yang telah aku jalani, kini terungkap. Aku tidak perlu membuktikan apapun lagi pada mereka. Aku sudah membuktikan diriku pada dunia, dan kini dunia tahu siapa aku, siapa mereka, dan apa yang benar-benar terjadi di balik semua kebohongan yang pernah mereka tutup-tutupi. Dengan langkah pasti, aku berjalan keluar dari panggung. Setiap langkah terasa begitu ringan, seolah bebannya yang selama ini aku pikul telah terlepas. Wajah-wajah yang dulu menganggapku tak berarti, kini hanya bisa menatapku dari jauh. Saya adalah Nadira, dan saya tidak lagi akan menjadi korban dari kebohongan mereka. Setelah acara berakhir, suasana yang semula penuh kegembiraan kini berubah menjadi hening, sepi, dan tegang. Aku baru saja meninggalkan panggung dengan rasa lega yang begitu dalam, seolah seluruh beban yang selama ini aku pikul telah terlepas. Namun, langkahku terhenti ketika aku mendengar suara langkah tergesa-gesa di belakangku. Aku berbalik. Ratna dan Naila berlari mengejarku. Wajah mereka penuh rasa cemas dan kekhawatiran. Ratna tampak memerah. Wajahnya yang biasa cantik kini terlihat pudar, seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk. Ia berhenti tepat di depanku, dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihatnya menundukkan wajahnya, seolah malu untuk melihatku. "Ibu, maafkan kami," kata Ratna dengan suara bergetar, tak lagi menunjukkan sikap anggun yang dulu selalu ia tunjukkan. "Tolong, bantu kami, semua harta kami habis, kami butuh pekerjaan." Naila berdiri di sebelahnya, mata sembab, dan bibirnya bergetar. Ia menunduk, menggenggam tangannya erat-erat. "Maafkan aku, Nadira, aku tahu aku telah salah. Aku tak tahu harus bagaimana lagi." Aku hanya diam, menatap mereka dengan tatapan yang lebih tajam dari sebelumnya. Suasana antara kami terasa kaku. Beban masa lalu antara kami berdua masih begitu jelas terngiang di pikiranku. Bagaimana mereka memanfaatkan kelemahanku, menghancurkan hidupku tanpa rasa bersalah, dan kini mereka datang dengan permohonan maaf yang tak tulus. Begitu mudah mereka berharap bisa mendapatkan sesuatu dariku setelah semua yang mereka lakukan. Naila mencoba menatapku, dan matanya yang penuh dengan penyesalan itu membuat hatiku sedikit tergerak. Tapi aku tahu, ini bukan saatnya untuk memberi mereka keringanan. Mereka telah mengubah hidupku, menghancurkannya dengan kebohongan dan pengkhianatan, dan sekarang mereka berharap bisa kembali seperti sebelumnya. "Maaf," kataku pelan, namun dengan nada yang jelas dan pasti. "Maaf bukanlah kata yang bisa menyembuhkan semua luka yang kalian sebabkan.
Aku menatap mereka satu persatu, memastikan mereka mendengar setiap kata yang keluar dari mulutku. Kalian sudah mengambil semuanya yang seharusnya menjadi milikku. Kalian telah merenggut kebahagiaan ayahku dan menghancurkan hidupku hanya untuk kepentingan kalian. Tidak ada kata maaf yang bisa mengembalikan itu semua. Ratna tampak semakin terdiam. Wajahnya semakin pucat. Naila hanya menundukkan kepalanya. Tidak bisa menatapku lagi. Aku bisa merasakan penyesalan yang nyata dalam diri mereka. Namun penyesalan itu datang terlambat. Sudah banyak yang hilang. Terlalu banyak waktu yang terbuang sia-sia. Aku melangkah maju, tanpa melihat mereka lagi. Mungkin kalian benar. Semua harta kalian habis. Tapi itu adalah akibat dari pilihan-pilihan kalian sendiri. Jangan datang kepada saya lagi untuk mencari bantuan. Saya sudah bangkit, dan saya tidak membutuhkan bantuan dari orang-orang seperti kalian. Langkahku terasa ringan, seolah tak ada beban lagi yang menempel di pundakku. Namun, di dalam hati, ada sebuah kepuasan yang sulit dijelaskan. Bukan karena aku membenci mereka, tapi karena aku akhirnya bisa berdiri tegak, mengungkapkan kebenaran, dan tidak membiarkan mereka mendikte hidupku lagi. Aku tahu, jalan hidupku masih panjang. Aku akan terus maju, jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Kini, aku bukan lagi gadis yang dulu mereka hancurkan. Aku adalah Nadira, dan aku tidak butuh mereka dalam hidupku. Langkahku berhenti di depan pintu keluar. Suara-suara di sekitar mulai memudar. Namun hatiku berdegup kencang. Ratna dan Naila masih berdiri di belakangku, menatapku dengan harap. Mereka benar-benar tidak mengerti, atau mungkin berpikir bahwa aku bisa melupakan semua yang mereka lakukan begitu saja. Namun, aku tahu bahwa kali ini, aku harus tegas. Aku harus memutuskan hubungan ini sekali dan untuk selamanya. Aku menoleh perlahan, wajahku tanpa ekspresi. Aku sudah mati buat kalian sejak hari kalian mengusirku, kataku dengan suara datar. Namun setiap kata yang keluar begitu kuat, seolah ada energi yang memancar dari dalam diriku. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi rasa cemas. Aku bisa melihat mata Ratna yang mulai berkaca-kaca, dan Naila yang menggigit bibir bawahnya, seakan menahan air mata. Tapi tidak ada empati yang muncul di hatiku. Aku tahu, mereka sedang mencoba memainkan perasaan, seperti yang selalu mereka lakukan. Namun, aku sudah cukup tahu dengan semua permainan mereka. Kalian seperti benalu, lanjutku, dengan tatapan tajam yang langsung mengarah ke mereka. Semakin dirawat, semakin menyedot habis. Aku sudah cukup menderita di bawah tekanan dan kebohongan kalian. Cukup. Aku berhenti sejenak, mengambil napas, dan melanjutkan dengan nada yang lebih tegas, lebih keras. Aku tidak sudi kalian kembali ke hidupku. Kalian sudah cukup menghancurkannya. Ratna terdiam, wajahnya memucat. Aku bisa melihat bibirnya bergetar, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Naila, yang sebelumnya tampak malu, kini menunduk. Wajahnya penuh dengan penyesalan yang tak bisa lagi diperbaiki. Apa yang kalian harapkan? Lanjutku, menatap mereka berdua satu persatu. Bahwa saya akan melupakan semua yang telah kalian lakukan? Bahwa saya akan membuka pintu hati untuk kalian setelah semuanya? Suaraku mulai meninggi, meski aku berusaha untuk tetap mengendalikan amarahku. Kalian tak tahu apa yang kalian lakukan terhadapku. Bagaimana kalian merenggut segalanya dari hidupku, baik itu keluarga, rumah, bahkan ayahku. Aku bisa melihat, walaupun mereka berdiri di sana, mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk berbicara.
Mereka hanya berdiri, kehilangan kata-kata, sementara aku berdiri tegak, menguatkan diriku sendiri. Hari ini, aku memilih untuk tidak lagi menjadi korban dari kisah hidup mereka yang penuh manipulasi. Sudah cukup. Jangan datang lagi. Jangan ganggu hidup saya lagi. Aku memutar tubuhku dan melangkah pergi tanpa menoleh. Setiap langkah yang kutempuh terasa semakin ringan, seperti melepaskan beban besar yang selama ini menghantuiku. Aku tidak lagi membutuhkan mereka. Aku tidak lagi membutuhkan siapapun yang pernah mencoba merendahkan dan menghancurkan siapa aku. Aku tahu siapa diriku sekarang, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merusak itu lagi. Dengan satu keputusan yang tegas, aku menutup babak kelam itu. Aku adalah Nadira. Dan aku sudah menang. Meskipun mereka masih mencoba menahan aku di masa lalu, keesokan harinya, saat aku membuka ponselku, layar penuh dengan notifikasi. Berita tentang pengakuanku tersebar luas, dari media sosial hingga saluran berita online. Aku tak pernah menyangka akan seperti ini, tetapi seiring berita itu menyebar, aku merasakan beban yang selama ini membelenggu diriku seakan terangkat sedikit demi sedikit. Banyak yang memujiku karena keberanianku untuk mengungkapkan kebenaran. Mereka memujiku bukan hanya sebagai seorang desainer sukses, tetapi sebagai seorang wanita yang tak takut melawan ketidakadilan yang dulu ia alami. Tapi untuk Ratna dan Naila, dunia mereka runtuh. Aku melihat di media sosial, banyak orang mulai mengecam mereka. Mereka yang dulu menjuluki aku sebagai kambing dan menganggapku tak ada harganya, kini justru menjadi bahan perbincangan, bahan olokan. Teman-teman mereka yang dulu selalu memuji Ratna, yang dulu selalu menyapa Naila dengan penuh kemesraan, sekarang mulai menarik diri. Pesan-pesan di media sosial mulai membanjiri mereka. Tak ada yang menoleransi manipulasi dan kebohongan mereka. Ratna mencoba menanggapi, mengklaim bahwa semua yang aku katakan tidak benar, bahwa aku hanya mencari perhatian. Tapi semakin ia berbicara, semakin orang-orang tidak percaya padanya. Banyak yang mulai mengungkapkan bagaimana mereka menyaksikan perubahan sikap Ratna setelah ayahku meninggal. Bagaimana ia berubah menjadi wanita yang serakah dan penuh kepalsuan. Naila, yang dulu sering merendahkanku, kini menjadi sasaran kecaman dari teman-temannya. Mereka mulai menyebutnya anak ibu perusak, anak yang tega mengusir saudara kandung demi uang. Naila mencoba mempertahankan harga dirinya, tetapi seiring berjalannya waktu, tak ada yang percaya padanya lagi. Semua teman-temannya menjauh, tak ada lagi yang mau mendekat. Mereka yang dulu ada di sekitar mereka, yang dulu menyebut Ratna sebagai ibu hebat, kini berbalik arah. Aku menyaksikan semuanya dari jauh, dengan perasaan yang sulit untuk digambarkan. Tidak ada rasa puas dalam diriku. Tidak ada rasa bahagia karena melihat mereka jatuh. Aku tidak ingin itu. Aku tidak ingin merasakan kemenangan dengan melihat orang lain menderita. Tapi aku sadar, ini adalah karma. Ini adalah akibat dari perbuatan mereka yang tidak pernah menyesal dan terus menindas orang lain demi kepentingan mereka sendiri. Aku bukanlah orang yang akan merasa senang dengan penderitaan orang lain, tetapi aku tahu bahwa mereka yang menabur kebencian, kelak akan menuai hasil yang sama. Karma itu nyata, dan aku melihatnya langsung di depan mataku. Segala kebohongan dan ketidakadilan yang mereka lakukan akhirnya terungkap. Namun, aku tidak pernah berniat untuk membalas dendam. Yang kulakukan hanya mengungkapkan kebenaran, dan itu sudah cukup. Aku tidak lagi membutuhkan mereka dalam hidupku. Aku telah membangun diriku sendiri, dan aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Semua yang aku lakukan adalah untuk diriku sendiri,
bukan untuk membuktikan sesuatu kepada mereka. Aku sudah jauh melangkah. Segala yang mereka lakukan, biarlah menjadi pelajaran bagi mereka. Karma memang tidak selalu datang dengan cepat, tapi ketika itu datang, rasanya seperti beban yang terlepas begitu saja. Hari itu datang saat aku berdiri di atas panggung di acara penghargaan internasional. Sorotan lampu menyilaukan mataku, kamera-kamera mengarah padaku, dan seluruh dunia menyaksikan perjalanan panjang yang telah kutempuh. Aku tidak merasa sombong, tidak merasa bangga, hanya ada kedamaian dalam hatiku. Puncak yang kucapai ini adalah puncak yang kucapai dengan keringat, darah, dan air mata. Ini adalah kemenangan yang sepenuhnya milikku, kemenangan atas diriku sendiri, atas masa laluku yang penuh penderitaan, dan atas segala hal yang pernah coba menurunkanku. Di depan ribuan orang, aku menerima penghargaan sebagai desainer terbaik tahun ini. Saat nama aku disebut, semua sorakan memenuhi udara. Aku melangkah ke depan, menerima piala itu dengan tangan yang sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena aku tahu, inilah hasil dari semua perjuangan panjang yang telah kutempuh. Inilah buah dari keberanian, kegigihan, dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Aku berdiri dengan tegak, menghadap para juri dan hadirin yang menyaksikan. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik momen ini. Bukan hanya sekedar penghargaan, tapi juga sebagai simbol dari perjalanan hidupku yang penuh cobaan. Dalam diam, aku menyadari, puncak ini adalah puncak pembalasan yang tidak aku rencanakan, tetapi datang dengan sendirinya. Bukan untuk membalas apa yang telah mereka lakukan padaku, Ratna, Naila, atau siapapun yang pernah mencoba menghancurkanku, tapi untuk menunjukkan bahwa aku mampu berdiri sendiri, tanpa mereka. Aku melangkah ke podium, memegang piala itu dengan bangga, dan berkata, "Aku berdiri di sini bukan karena bantuan siapapun. Aku berdiri di sini karena perjalanan panjang yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Aku berdiri di sini karena aku memilih untuk tidak menyerah, meskipun dunia terkadang berusaha menjatuhkanku. Aku berdiri di sini bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk membuktikan bahwa setiap orang berhak untuk bangkit dari kegelapan." Tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Dan aku tahu, saat itulah aku mengerti apa arti sebenarnya dari balas dendam. Bukan dalam bentuk kebencian, bukan dalam bentuk menghancurkan, tapi dalam bentuk kesuksesan dan kedamaian batin. Tuhan memang adil. Ia memberikan kesempatan bagi mereka yang berusaha dengan tulus, dan menghukum mereka yang hanya tahu menginjak orang lain. Di saat itu, aku melihat kembali ke belakang, ke masa-masa sulit yang pernah aku jalani, ketika dunia seolah-olah menutup mata padaku. Aku tahu, jika aku tidak pernah melewati semua itu, aku tidak akan bisa berdiri di sini hari ini. Itu adalah bagian dari proses. Dan sekarang, aku di sini, di tempat tertinggi yang bisa kucapai, bukan karena mereka, tetapi karena aku sendiri. Dan meskipun aku tidak berharap mereka hadir dalam hidupku, aku tahu, aku tidak butuh mereka untuk sukses. Aku telah menemukan jalanku. Kini, aku berdiri bukan hanya sebagai seorang desainer, tapi sebagai wanita yang tidak pernah menyerah pada takdir yang tampaknya tak berpihak padanya. Puncak pembalasan ini bukan tentang melihat mereka jatuh, tetapi tentang melihat diriku sendiri bangkit. Tuhan memang adil. Kini, aku berdiri di puncak kebahagiaan yang mungkin dulu hanya bisa aku impikan dalam tidur malam yang penuh air mata. Butiku kini tersebar di 5 kota besar: Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, dan Medan. Setiap pagi, aku melangkah ke dalamnya dengan rasa syukur yang tak terhingga.
Pintu butik ini terbuka bukan hanya untuk para pelanggan, tetapi juga untuk impian yang pernah aku pendam jauh di dalam hati. Dan aku tahu, setiap langkahku menuju kesuksesan adalah buah dari kerja keras dan perjuangan panjang yang telah aku lalui. Di rumah besar yang dulu hanya bisa kami impikan, Paman Harun tinggal bersamaku. Aku bisa melihat kebahagiaan di wajahnya yang sering tersenyum bangga. Dulu, kami hanya berbicara tentang harapan yang tampaknya jauh, tapi kini semua itu menjadi nyata. Rumah ini penuh dengan kenangan. Kenangan tentang masa-masa sulit yang telah kami lewati bersama. Kenangan tentang kepercayaan yang tak pernah goyah. Dan aku bahagia bukan hanya karena kesuksesan materi, tapi karena aku tahu, aku akhirnya menemukan kedamaian dalam hidupku. Kebahagiaan ini bukan datang karena balas dendamku yang sudah terlaksana. Bukan karena aku berhasil menunjukkan siapa aku kepada dunia, atau untuk membuat mereka menyesal. Tetapi kebahagiaan ini datang karena aku berhasil menjadi diriku yang seutuhnya. Aku yang dulu kecil dan terhimpit oleh penderitaan, kini berdiri dengan bangga, kuat, mandiri. Aku mencintai diriku sendiri, dan lebih penting lagi, aku dicintai bukan karena harta atau kekayaan, tapi karena hati yang tulus. Dalam setiap keberhasilan yang kuraih, aku selalu mengingat satu hal yang paling penting. Sesuatu yang tak pernah pudar, sesuatu yang selalu ada di dalam hatiku. Aku anak ayah. Dan ayah pasti bangga padaku dari surga sana. Aku tahu, di setiap langkahku, aku membawa doa dan cinta ayah yang selalu ada untukku, meskipun ia sudah tiada. Ayah yang dulu mengajarkan aku untuk tidak menyerah. Ayah yang dulu selalu berkata bahwa dunia ini adalah tempat untuk mereka yang tidak takut menghadapi tantangan. Kehidupan ini memang tidak selalu mudah. Ada waktu-waktu yang penuh air mata, ada waktu-waktu yang penuh rasa sakit, tapi aku tahu satu hal yang pasti, aku bisa melewati semuanya. Aku yang dulu merasa tak berharga, yang pernah direndahkan dan dihina, kini berdiri tegak di hadapan dunia dengan kepala yang penuh harapan dan hati yang penuh kasih. Aku akhirnya bahagia, bukan karena dunia yang memujaku, tetapi karena aku menemukan kebahagiaan yang sejati dalam diriku sendiri. Dan itu lebih berharga daripada segala yang pernah aku kejar.